Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan dalam perspektif saya berangkat dari sebuah fenomena di masyarakat bahwa saat ini tidak bisa kita nafikan semakin maraknya perilaku-perilaku yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan kita. Bahwa pada dasarnya bukan hanya satu ahli pendidikan, tapi hampir yang kita kenal, kita ketahui bahwa pendidikan satu diantaranya memang bertujuan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya memiliki jati diri, perilaku, akhlak, moralitas yang baik gitu ya. Mulai dari kasus bullying yang ini tidak terjadi bukan hanya kepada teman sebaya, kepada adik tingkat, tapi juga dilakukan kepada guru misalnya. Ataupun juga sebaliknya, tenaga pendidikan melakukan bullying kepada peserta didik yang lain dan seterusnya. Atau bullying orang tua kepada peserta didik. Nah, perlu sekali kita mawas diri, introspeksi. Ini juga menjadi otokritik buat kita semuanya, bahwa sistem pendidikan di negara kita bukan tidak baik, bukan belum baik. Pada tahap atau tataran implementasinya masih kurang sekali. Perlu adanya kita belajar kembali, mereview kembali bahwa pendidikan seperti halnya yang kita jadikan sebagai acuan adalah konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apalagi kalau kita hidup di kota pelajar di Yogyakarta ini, tentu tidak asing lagi dengan beliau beserta karya-karya besarnya, inisiatif besar beliau dengan taman siswa dan seterusnya. Ada konsep pemikiran beliau yang kita kenal dengan budi pekerti, yang mana pendidikan itu memang berbasis pada nilai, penguatan karakter, akhlak mulia gitu ya. Dan ini tidak bisa kun fayakun, tidak bisa bim salabim, sekejap itu bisa mencetak, melahirkan siswa, anak, generasi yang langsung punya karakter yang mulia gitu ya. Tapi butuh waktu, butuh banyak pihak yang turut serta membangun secara kontinu, dan ini juga menjadi konsep dari Ki Hajar Dewantara dengan asas trikonnya, mulai dari kontinu, konvergen, dan konsentris ini. Tiga aspek yang kita kenal juga merupakan buah pikiran dari Ki Hajar Dewantara ya, dengan tri pusat pendidikan mulai dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ini memang harus bersinergi. Kadang anak banyak berada di sekolah, mendapatkan pendidikan, ajaran, tuntunan, pedoman. Tapi ketika di rumah, ini orang tua seakan-akan abai, sudah mempercayakan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Ketika di masyarakat pun demikian. Oleh karena itu penting sekali kalau menurut kami tri pusat pendidikan ini kembali dihidupkan. Pada saat ini di era milenial ini, anak-anak misalnya pulang sekolah itu justru banyak memang tidak sampai ke rumah dulu. Mungkin ada kegiatan yang lain, bimbel dan lain sebagainya. Oh, why not? Itu mungkin nggak apa-apa. Tapi di sisi lain ternyata tidak sedikit yang menyalahgunakan kesempatan itu. Bukan berarti di masa lalu ketika pulang sekolah ya langsung ke rumah. Bukan itu yang terbaik. Tapi bagaimana pengawasan saling menguatkan, bersinergi antara tiga pusat pendidikan itu bisa berperan dengan baik. Sehingga meminimalisir perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang kurang baik gitu ya. Dan dengan tri pusat pendidikan ini pula, anak didik kita, generasi muda kita ini pun juga akan semakin percaya diri bahwa dimanapun adalah sarana untuk belajar, tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga belajar. Belajar tanggung jawab, belajar untuk rajin, belajar untuk jujur kepada keluarga, orang tua, dan seterusnya. Harmonisasi keluarga dan lain sebagainya. Di masyarakat juga seperti itu, untuk bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, membangun masyarakat, menjaga ketertiban, keamanan masyarakat. Maka kalau ini dijadikan sebuah sinergitas yang luar biasa, maka akan muncul pendidikan sebagai pilar utama membangun masyarakat yang betul-betul bisa memiliki budaya yang baik, moralitas yang tinggi, dan apa yang diinginkan dengan pendidikan insya Allah akan tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.